Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika video ini saya buat, saya tahu mungkin tidak semua akan setuju. Akan ada yang mempertanyakan atau bahkan mencurigai, bahkan mungkin mencela. Tapi di sini saya tidak bicara untuk memihak siapapun. Saya bicara karena saya mencintai umatnya Nabi besar Muhammad SAW, umatnya Rasulullah, dan tidak ingin melihat saudara sesama muslim saling menyakiti hanya karena berbeda jalur, hanya karena berbeda bendera, dan atau mungkin berbeda sudut pandang. Saat dua ormas Islam saling bersitegang, yang tercoreng bukan hanya ormas itu saja, nama masing-masing dari ormas, tapi wajah Islam itu sendiri yang tercoreng. Padahal kita semua mengucapkan dua kalimat syahadat yang sama, sujud ke arah kiblat yang sama, bahkan mengadahkan tangan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama. Saya tidak mengajak untuk memilih ormas A atau ormas B. Saya mengajak untuk kembali kepada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mendamaikan dua sahabat yang berselisih, dan yang menang itu bukan yang paling keras, tapi yang paling tulus menjaga ukhuwah. Sudah cukup banyak musuh dari luar Islam itu sendiri. Jangan biarkan kita saling menjadi bara dari dalam itu sendiri. Saat umat ini bersatu, dunia akan melihat cahaya Islam kembali bersinar. Tapi semua itu dimulai dari hati yang mau mengalah demi Allah. Wahai saudara-saudaraku seiman, apa gunanya kita menang atas saudara kita sendiri, ya ikhwah? Tapi sejatinya kita itu termasuk orang yang kalah di hadapan Allah. Apa artinya bendera Islam yang kita junjung tinggi jika tangan yang kemudian dipakai untuk mengibarkan bendera Islam justru malah memukul saudara seiman? Sesama muslim itu, kata Nabi, ibarat dua tangan dalam satu tubuh. Jika yang satu memukul yang lain, maka seluruh tubuh akan merintih dalam derita. Jika engkau mengaku pejuang Islam, maka sejatinya tugasmu bukan membelah dada saudaramu, tapi membentangkan dada, membentangkan pelukan untuk saudara kita. Jangan biarkan syahwat, ego lebih tinggi dari syariat Islam itu sendiri. Jangan biarkan nafsu menang atas ukhuwah Islamiyah. Ormas Islam sejati adalah mereka yang melindungi saudaranya, bukan yang justru malah menumpahkan darahnya. Wal-ya'udzubillahi min dzalik. Muliakan diri kita dengan akhlak. Jangan hinakan persatuan umat dengan pertikaian. Ingatlah, umat ini tidak runtuh karena serangan musuh dari luar. Kita kokoh, ya ikhwah, tapi karena saling tikam dari dalam. Dan sungguh setan itu sangat-sangat bahagia melihat dua muslim saling baku hantam daripada melihat 1000 orang kafir yang kemudian berperang. Wahai saudaraku yang mengaku membela Islam, bukan senjata yang membuat kita itu menang, bukan senjata yang membuat kita itu unggul, tetapi kesatuan hati yang tidak bisa dipecah. Jangan turunkan martabat Islam hanya karena emosi sesaat, ya ikhwah. Karena satu bentrokan bisa menghapus 1000 kebaikan. Mari kita saling memahami, mari kita saling menahan dan jaga ukhuwah Islamiyah ini. Wahai para pejuang yang mengaku membela Islam, apakah kalian tidak sadar bahwa saat tanganmu dikepal, mengangkatkan kepalan dengan mengucapkan takbir, tangan itu pula yang kau gunakan untuk memukul saudaramu sendiri? Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah Islam mengajarkan bahwa sesama Islam ini adalah saudara, sesama muslim ini adalah satu tubuh, dan bahwa luka pada satu bagian akan membuat seluruh tubuh menderita? Itulah cerminan Islam. Maka celakalah mereka yang mengaku penjaga umat, tapi justru menjadi pemecah belah umat. Jangan Anda kira kemenangan diraih dengan menghancurkan saudaramu, ya ikhwah. Karena Islam tidak ditinggikan dengan bentrokan, tapi dengan ukhuwah, dengan persatuan. Jangan sampai syahwat, amarah, dan ego kita ini lebih didahulukan daripada petunjuk wahyu dan kemuliaan ukhuwah Islam itu sendiri. Wahai saudaraku, jika kalian benar-benar ingin mengangkat panji Islam, maka belajarlah menundukkan nafsu,
merangkul perbedaan dan mendahulukan keselamatan umat di atas ambisi pribadi. Karena pahlawan sejati itu bukan yang paling keras pukulannya, bukan ya ikhwah, tetapi yang paling lapang akan hatinya dalam memadamkan api fitnah dan membasuh luka-luka umat dengan kasih, dengan sayang yang timbul dalam hati kita ini ya ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah, takutlah kepada Allah agar kamu mendapatkan kasih sayang Allah. Bahkan Allah berfirman di ayat yang lainnya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini pesan Allah yang disampaikan melalui firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat ke-103 itu. Kurang dalil apa lagi ya ikhwah yang kemudian kita ragukan? Bukankah sudah jelas Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita semua bahwa ukhuwah itu sangat-sangat penting dan urgen, bukan justru malah perpecahan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebut kita ini adalah ikhwah, saudara dalam iman, bukan rival, bukan lawan, bukan musuh ya ikhwah. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah ikhwah, adalah bersaudara. Tetapi kenapa malah kita tidak mengikuti ayat Al-Quranul Karim? Lalu kenapa hari ini kita saling mencurigai, merendahkan yang mungkin tidak satu ormas, bahkan tawuran di pengajian, bahkan la haula wala quwata illa billahil alil azim, saling mencemooh, mencaci dan lain sebagainya. Padahal ya ikhwah, kiblat kita itu sama ya ikhwah, dan Rasul kita adalah Rasul Muhammad SAW yang mewariskan uswatun hasanah, sauri tauladan yang mulia. Umat siapa saudaraku kalau misalkan kita tidak mengikuti Rasulullah? Kalau misalkan ada problem, masalah, bukan kekerasan yang jadi jalan keluar dan pilihan, bukan makian, bukan benturan, tapi diskusi, silaturahmi dan saling mendengar. Karena hati yang keras tak akan lunak oleh pukulan, tapi bisa luluh saat dihampiri dengan akhlak dan kasih sayang tentunya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Maukah aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada puasa, salat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Maka beliau bersabda, yaitu kata Nabi, mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Subhanallah, subhanallah. Bahkan ya ikhwah, mendamaikan orang yang sedang berselisih, kata Nabi, lebih utama daripada ibadah sunnah yang agung. Maka bila ada saudara kita berbeda paham, jangan langsung dicap tidak baik. Bila ada organisasi berbeda gerakan, jangan langsung kemudian dianggap lawan. Duduklah bersama, buka ruang dialog, karena dua tangan yang bersalaman lebih kuat daripada dua tangan yang saling mengepal ya ikhwah. Islam tidak mengajarkan keras kepala, tapi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tidak memelihara dendam, tapi menanamkan kasih dan rahmat. Wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-103, berpeganglah kalian pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Tapi lihat hari ini kita bangga dengan bendera masing-masing, namun lupa pada panji tauhid yang dulu Rasulullah SAW kibarkan. Kita tegang urat leher membela nama organisasi ya ikhwah, tapi malu bersuara saat kehormatan umat diinjak-injak. Kita saling berebut panggung, sementara musuh-musuh Islam yang nyata justru bersorak senang melihat kita saling mencakar. Na'udzubillah min dalik. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita, seorang muslim, kata Nabi, adalah saudara bagi muslim yang lainnya.
ia kemudian tidak menjaliminya, dan kemudian kata Nabi, dia juga tidak membiarkannya disakiti. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tapi apa yang terjadi hari ini ya ikhwah, ini sangat miris luar biasa. Kita tidak hanya membiarkan saudara kita disakiti, malah justru kita sendiri yang menyakiti mereka lewat kata-kata kasar, fitnah, adu domba, bahkan bentrokan secara fisik. Na'udzubillah min dzalika ikhwah. Wahai umat Islam, umat ini pernah jaya bukan karena teknologi, bukan karena kekuatan militer ya ikhwah, tapi karena hati-hati mereka itu bersatu, karena kaum muhajirin dan kaum ansor meletakkan ego-ego mereka, lalu membangun persaudaraan yang melampaui darah dan nasab. Lihatlah sejarah ikhwafillah, Salahuddin Al-Ayyubi tidak kemudian pernah bertanya, kau ormas apa, madhabmu apa, golonganmu apa. Tidak ya ikhwah, yang beliau tanyakan adalah, apakah engkau berdiri untuk Islam? Maka umat pun bangkit, Palestina dibebaskan, umat disegani, dunia mengenal keadilan, bukan dari barat, justru mereka mengenal keadilan datang dari Islam. Tapi hari ini ikhwafillah, kita malah bertengkar di masjid, kita saling menyindir di mimbar, kita membenci bukan karena kebatilan, tapi karena baju dan organisasi yang berbeda. Rasulullah SAW sudah bersabda, jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling benci, dan jangan kalian saling menjauhi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Bukankah itu sudah jelas ikhwafillah? Lalu kenapa kita masih suka menyindir sesama? Lalu kenapa kita masih dengki kepada sesama? Bukankah lebih baik saling mendoakan? Kalau benar ada saudara kita yang khilaf, maka doakan, maka maafkan. Karena tidak ada hidayah yang lahir dari caci maki ya ikhwah. Tidak ada taubat yang tumbuh dari hinaan. Jika Rasulullah SAW dulu menghadapi para kafir-kafir Quraisy dengan akhlak, lalu kenapa kita menghadapi sesama muslim dengan keras kepala dan amarah? Maka semoga video ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, wabil khususnya untuk saya pribadi. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi asbab kita semakin cinta dan sayang sesama umat Islam. Aku lakukan lihadzal pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.